Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fendi Bintang Official yang akan membahas tentang usaha dan kerja Anda. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa membantu Anda untuk memotivasi dalam bekerja dan usaha Anda. Baik, di sini sudah saya sampaikan tadi di depan bahwa tentang manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen itu adalah cara untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan dengan cara planning, organizing, dan controlling. Nah, di sini yang pertama adalah planning. Planning ini adalah perencanaan. Jadi, ketika Anda punya usaha, Anda harus buat manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini adalah bagaimana Anda berpikir untuk apa yang akan dijalankan. Nama usahanya, barang yang akan dijalankan apa. Misalkan dagang. Barang apa? Barang apa yang akan Anda pasarkan untuk dijual. Nah, untuk dipasarkan itu tentunya yang harus Anda perhatikan adalah letak geografis. Letak itu adalah pengaruh untuk pasar-pasar itu, karena jika tempatnya itu ramai di tempat kota atau tempat untuk berkumpul orang atau di pasar, nah itu Anda harus, misalkan Anda dalam perdagangan, misalkan Anda mau jual sepatu, nah Anda harus di mana orang-orang yang dekat dengan membutuhkan sepatu itu. Misalkan sepatu sekolah, tentunya Anda harus mendekati tempat-tempat sekolah. Itu perencanaan. Yang kedua adalah pengorganisasian, organizing. Organizing itu adalah Anda harus menyiapkan orang-orang pelaku-pelakunya itu secara matang dan dengan tempat untuk dia jalankan itu apa. Misalkan ada yang jaga toko, misalkan ada yang bagian salesnya untuk pemasaran, nah itu, terus kemudian bagian pengelolaan itu tadi dari kepala manajernya, nah itu harus Anda buat, itu salah satunya. Nah, yang selanjutnya adalah controlling. Controlling ini adalah pengawasan. Jadi setiap dalam berkala Anda harus jadwalkan itu. Anda jadwalkan berkala, misalkan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, itu boleh, silahkan tergantung dengan kebutuhan Anda. Jika Anda tidak melakukan pengawasan, tentunya itu nanti akan keluar dari real dari tujuan Anda membuat manajemen tadi. Jadi Anda harus manajemen yaitu 1 planning, 2 organizing, 3 controlling untuk melakukan suatu usaha. Nah, selanjutnya di sini manajemen itu ada beberapa harus ada dalam suatu manajemen. Yang pertama, Anda harus siapkan satu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia itu yang bagaimana? Misalkan Anda ingin buat retail atau anggaplah seperti toko yang menjual jasa. Nah, SDM-nya itu tentunya yang pertama di bidang keamanan Anda harus siapkan security. Yang kedua, di bagian kasir Anda harus menyiapkan orang yang tahu teknologi dengan memakai komputer itu, dengan komputer. Yang ketiga, dengan penunggu tokonya untuk menarik pembeli agar pembeli tidak bosan di dalam ruangan itu untuk menunjukkan barang-barangnya. Nah, itu harus yang sesuai. Itu Anda siapkan sumber daya manusianya. Dari pekerja, kemudian pengelolanya, kemudian marketingnya. Nah, itu Anda harus siapkan itu dengan basic dari SDM itu. Misalkan yang di bagian kasir Anda ambil sarjana akuntansi misalkan. Kemudian untuk yang penawaran barang Anda misalkan ambil dari SMA bagian jurusan dagang, itu bisa itu. Nah, yang selanjutnya adalah uang yang harus Anda siapkan. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua uang. Uang ini adalah kurang lebih modal uang. Selain barang yang Anda jual, Anda harus siapkan uang sebagai alat untuk
operasional, alat untuk belanja, dan alat untuk penukaran barang. Nah, ini harus ada uang untuk menjaga usaha Anda ini bertransaksi dengan konsumen, dengan produsen. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Yang ketiga adalah material. Material yang dibutuhkan tentunya pasti di situ. Jika Anda membuat retail tadi, Anda harus memerlukan gedung, kemudian Anda membutuhkan rak-rak. Rak-rak itu dibuat serapih mungkin, kemudian lantainya, kemudian dinding-dindingnya untuk mendukung agar si konsumen bisa betah belanja. Yang tadinya tidak ingin membeli, terus kemudian ingin membeli, itu dengan suasana nyaman. Anda bisa tambahkan dengan alat permainan di luar, atau Anda bisa tambahkan dengan makanan minuman kecil di luar sambil menunggu dan lain sebagainya. Anda siapkan tempat parkir yang bagus. Nah, ini akan menjadi daya tarik tersendiri. Yang keempat adalah mesin. Nah, mesin ini adalah berbentuk alat yang bisa mendukung dan tidak menghambat usaha Anda. Misalkan mati lampu, Anda harus sediakan itu mesin genset atau alat untuk penghasil listrik lainnya. Karena jika Anda tidak menyiapkan, ketika mati lampu secara tiba-tiba, maka ya itu akan menyulitkan Anda nantinya. Itu misalkan di dalam ada orang, kemudian lampu mati kondisi malam, nah tentunya itu akan merugikan Anda sebagai pengusaha. Selanjutnya yang terakhir ini adalah metode pasar. Nah, ini pemasaran. Pemasaran di sini Anda bisa, saya sarankan yang pertama Anda buka toko itu tadi setelah di toko. Nah, yang kedua Anda melakukan lobby atau keliling. Misalkan Anda buka semacam pecah belah, sembako dan lain sebagainya. Nah, Anda mencoba mencari keliling dengan misalkan ada pengadaan di suatu kantor, pengadaan di balai kampung atau di mana. Nah, Anda bisa menghubungi itu. Jadi itu untuk salah satu menambah pasar Anda menjadi lebih luas. Nah, kemudian yang kedua Anda dengan online. Dengan online Anda juga bisa memasang dengan iklan di Facebook dan lain sebagainya. Itu bisa memberikan ruang yang lebih luas. Dan selanjutnya Anda juga bisa memberikan harga grosir kepada seseorang yang ingin belanja tempat Anda, kemudian untuk dipasarkan lagi. Anda bisa mengambil laba sedikit dan untuk memberikan kepada si sales itu agar dia berjalan itu. Nah, itu salah satu cara untuk menambah pasar Anda menjadi lebih baik. Nah, sekali lagi, itu kurang lebih unsur manajemen, dan tujuannya adalah untuk membuat usaha Anda menjadi lebih baik. Nah, di sini saya juga itu yang saya sarankan. Apabila Anda ingin merintis sebuah usaha, Anda harus membuat manajemennya yang baik, dan sumber dayanya, materialnya, mesinnya, semua itu harus Anda kondisikan dengan baik. Itu jangan lupa pengawasan. Pengawasan ini adalah setiap 1 bulan sekali atau seminggu sekali Anda harus mengecek uang yang ada, aset yang ada, kemudian barang yang ada. Nah, kemudian barang yang utang piutang itu harus secara 1 bulan sekali itu Anda cek. Nah, itu yang akan membuat Anda stabil, lancar, tidak menjadi kendala. Nah, itu kurang lebih bahasan dari saya. Semoga Anda yang mempunyai usaha-usaha dan pekerjaan, saya doakan semoga menjadi sukses dan bisa menggenggam dunia dan juga bisa meraih apa yang Anda inginkan. Nah, itu satu kata yang saya titipkan adalah tanamkan, yakin, pasti bisa.
Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.